Aku lagi mau membahas cerita tentang kasus yang didasari dari cerita sinetron. Ini kasusnya agak-agak konyol tetapi kayaknya menarik juga untuk kita ikuti. Aulia Kesuma ini adalah seorang gadis yang waktu itu dia mengaku umurnya 35 tahun. Kenapa gue begini? Karena 35 tahun. Ya, Aulia Kesuma ini berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Chandra Purnama alias Pupung. Tapi selanjutnya gue panggil aja dengan Edi. Karena Pupung itu kayak lebih nama alias, nama akrab mereka ya. Nah, mereka ini berkenalan lewat sosmed. Take.com itu ada setelah Friendster ya. Orang kalau yang dari Friendster otomatis punya account juga di take.com ya, pokoknya intinya mereka berkenalan lewat situ, terus mereka pun akhirnya jadi dekat. Sampai suatu ketika pada saat Aulia lagi naik bajai, tiba-tiba dia diserang perampok yang mengakibatkan tangannya patah sampai bengkok. Sebenarnya tangannya udah diobati oleh tabib, tapi ternyata masih bengkok. Edi karena kasihan menawari untuk membantu pengobatannya Aulia dengan mengantarnya ke tukang pijit yang ada di bilangan Cipete, Jakarta Selatan. Jadi dia dengan rutin nganterin Aulia ke situ sampai akhirnya Aulia pun luluh hatinya. Karena mereka ini sering bertemu, Aulia pun juga dikenalin dengan anaknya Edi yang bernama Dana. Muhammad Adi Pradana alias Dana ya. Aulia bilang kalau Dana ini nangis-nangis, mohon supaya Aulia mau jadi ibunya. Karena sejak kecil si Dana ini tidak punya sosok ibu yang mampu menyayangi dia. Maka menikahlah Dana dengan Edi. Maka menikahlah Aulia dengan Edi di tahun 2011. Dari pernikahan ini mereka mempunyai satu anak. Aulia ini punya dua anak dari pernikahan sebelumnya yang dia beri nama Kelvin dan juga Angel. Ya aku kurang gitu jelas apa yang Aulia katakan ke suaminya ini, ke Edi ini. Karena pada saat Edi membawa Aulia untuk dikenalin ke saudara-saudaranya Edi, si Aulia ini ngaku kalau Kelvin dan Angel adalah keponakannya yang orang tuanya meninggal karena kerusuhan waktu Mei 98 lalu. Tapi ternyata di pengadilan hal ini dibantah oleh Aulia. Dia bilang kalau dari awal dia sudah ngenalin Kelvin dan Angel sebagai anaknya. Nah ini nih kalau kayak gini ya, keterangannya berubah-berubah ya. Dia tuh tiap kali diwawancara selalu omongannya ini berubah-berubah, nggak jelas. Kalau kalian ketemu yang model-model kayak gini nih, hati-hati aja ya. Karena biasanya orang kayak gini nih bohongnya tuh udah akut. Orang yang kalau sering berbohong itu melakukan tindak kriminal itu bisa hati-hati aja deh kalau kalian nemuin yang kayak gini. Lanjut lagi, antara Kelvin dengan Dana ini sepertinya ada perseteruan. Ya mungkin karena mereka sudah sama-sama dewasa, Dana yang waktu itu umurnya 23 tahun, sedangkan Kelvin umurnya 25 tahun. Jadi entah apa yang mendasari percecokan mereka ini, sampai akhirnya membuat Kelvin dan adiknya itu Angel pindah rumah. Mereka pindah ke apartemen. Gue rasa ini berantemnya parah banget ya sampai mereka tuh nggak tinggal bareng di situ. Tapi entahlah apa yang terjadi antara mereka. Karena ya selanjutnya gue mau lanjutin ceritanya ini lagi. Setelah Edi dan Aulia menikah, mereka pun membuka bisnis restoran ya. Pembangunan restoran ini dari tanah kosong. Ya modalnya ini dari hasil warisan. Terus juga sebagian dari warisan ini dipergunakan untuk investasi Golden Egg. Yang ternyata ini adalah investasi bodong. Ya seperti skema Ponzi yang dulu gue pernah cerita ya, kalian bisa kepoin di sini ya. Usaha untuk membangun restoran ini yang dimulai dari tanah kosong hingga menjadi bangunan itu memerlukan biaya setidaknya 700 juta. Nama restorannya Apung Restoran, itu ada di kawasan Lebak Bulus, tepatnya ada di sebelah rumah mereka. Cuma sekarang restorannya udah nggak ada, tutup, bangkrut. Sepertinya mereka kurang begitu bisa dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran, di mana si Aulia selalu mengeluh pengeluaran restoran itu terlalu besar. Karena untuk gaji karyawan aja mereka bisa habis 50 juta, belum untuk biaya ini, biaya itu. Kurang gitu ngerti ya apa mereka benar-benar bisa ngelola keuangan apa enggak. Karena pada akhirnya Aulia bilang kalau dia sampai top up 1,3 M di Bank Mandiri. Jadi kalau di total hutangnya Aulia itu ada 7 M, hutangnya Edi 2,5 M, dan utang kartu kredit yang semuanya atas nama Aulia 500 juta. Tuh hitung tuh 10 M.
Karena banyaknya hutang ini, Aulia pun minta kepada Edi supaya udah deh rumahnya itu dijual aja supaya bisa bayar utang ini, tetapi Edi selalu menolak. Pembayaran utang ini sempat tersendat-sendat. Mereka itu sampai mencari pinjaman ke kakaknya Edi untuk bantu bayar, dan akhirnya mereka mencoba mengalihkan utang mereka ke lembaga finance yang lain. Lalu untuk mendapatkan penghasilan, Aulia itu buka warteg di Blok M. Terus udah gitu mereka alihin lagi utangnya ke MNC, di mana mereka dapat 4M dengan cicilan 50 juta. Sempat akhirnya Edi mengalah, ya udahlah kita jual itu rumah, tetapi sebelum dijual ganti nama dulu itu rumahnya. Yang katanya dengan biaya-biaya ganti nama itu ya mereka juga nggak sanggup lagi ya, karena ya gue juga agak-agak ribet ya ngedengerin hasil wawancaranya si Aulia tentang berapa banyak sih utang-utangnya itu dan di mana aja dia berutang. Kayaknya banyak banget utangnya itu ya. Jadi ini denger ya salah satu hasil wawancaranya Aulia. Pas infal di rumah saya cerita gitu kan, saya sudah nggak kuat ini, saya sampai sebenarnya Juli kemarin itu saya sebenarnya udah nggak kuat, cuman Agustus itu saya sempat pinjam uang kakak saya untuk bayarin bunga di Danamon lagi. Yang bulan Juli itu aja saya sempat menggadaikan mobilnya Kelvin yang sebenarnya sudah lunas, saya gadaikan lagi, saya bohongin mama saya, itu saya gadein lagi ke bank untuk dapat uang buat cicilan yang di itu. Sebenarnya dari bulan Juni itu saya sebenarnya udah kolab, Mbak, udah nggak bisa. Cuman saya tetap berusaha, soalnya saya nggak mau tuh Pak Edi tuh tiap hari marah-marah aja supaya utang saya. Selalu bilang, waktu saya kasih tahu aja utangnya segini, dia bilang, kok bisa segitu? Aneh gitu loh, Mbak. Dia seperti tidak sadar gitu loh tuh tanda tangan. Saya nggak ngerti gitu, sampai waktu saya bilang ada utang di BRI, kapan ya saya tanda tangan BRI? Itu beneran, Mbak, kata-kata itu bener-bener muncul dari beliau. Maaf ya Jeng, memang kadang suami suka gitu kalau ditanya soal keuangan, tapi kita kan harus lihat dulu nih, kenapa bisa suaminya ngomong kayak gitu. Akhirnya lama-lama mereka pun jadi ribut soal utang. Belum lagi Edi ini bilang berkali-kali ke Aulia kalau Aulia ini bawa sial ke Edi dan dia udah ngerampok Edi dengan utang-utangnya itu. Ini kalau dari versinya si Aulia sih ya bilangnya begitu. Dan dia juga bilang Aulia ini mendapat tekanan-tekanan dari suaminya, di mana suaminya ini kayak ya tidak bekerja lah, dia suka hangout, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, dia minta makan apa, si Aulia selalu menuhin. Tetapi Edi itu tidak ikut pusing gimana caranya bayar utang-utang ini. Malah Edi bilang kalau dia akan melaporkan ke polisi untuk kasus penipuan karena dia merasa Aulia udah menipunya. Dan si Aulia ini ngelesnya gimana dia bisa nipu orang uangnya itu buat bayar-bayar utang. Jadi lambat laun setelah gue ngebaca-baca kasusnya ini kok kayaknya percecokan ini ya oke lah, utang mereka banyak. Terus setelah top up dapat uang lagi hasilnya segini, tapi nggak bisa utangnya itu kebayar. Dan si Edi ini seakan-akan cuci tangan kayak nggak mau ikutan bayar utang itu. Padahal ternyata si Edi ini terdaftar sebagai karyawan swasta, cuma nggak tahu karyawan swasta di mana. Dan gue rasa sih banyaknya utang ini karena gaya hidupnya juga. Jadi Aulia ini pun kayak punya teman curhat ya. Dia tuh cerita ke teman curhatnya ini yang AKA adalah pembantunya. Dan saban hari ngedengerin majikannya curhat seperti itu, akhirnya pembantu ini memberikan saran, ya udah kita kerjain aja nih suaminya. Terus rencana juga anaknya si Edi yang bernama Dana ini juga mau dihabisi karena dia adalah ahli warisnya. Yang kalau ada apa-apa dengan Edi, warisannya jatuh ke Dana. Sebelum menghabisi Edi ini, Aulia sempat minta kalau hak warisnya udah dialihin aja ke Rena, anak mereka berdua itu. Tetapi idenya ini ditolak Edi. Jadi karena inilah Dana juga harus dihabisi. Ya motifnya karena utang dan gitu juga Aulia bilang dia takut dilapori ke polisi. Dan rencananya juga sisa dari hasil sitaan rumah itu mau buat Rena, anaknya mereka itu, dan kehidupan mereka lah selanjutnya. Jadi kronologinya adalah sebagai berikut. Plan E, si asisten menyarankan udah pakai dukun aja. Kenapa pakai dukun? Karena kan gak kelihatan nih siapa yang nyantet. Tapi si Aulia itu bilang di salah satu wawancara, alasan dia pakai dukun adalah buat hati suaminya luluh, terus mau rumahnya dijual. Dan si dukun itu selain santet Edi juga santet Dana. Cuma ilmu dukunnya ini kayaknya kurang.
Jadi santetnya itu nggak berhasil. Ya zaman now gitu loh, masih pakai acara santet menyantet, kayaknya udah Padahal untuk usahanya ini Aulia sampai mengeluarkan biaya 40 juta. Banyak juga loh duitnya ya kan berarti. Tapi ini mah namanya dikerjain ya, karena santetnya itu sampai nggak berhasil. Dan plan E tidak berhasil, akhirnya dia beralih ke plan B. Aulia minta ke RD, si pembantunya ini yang alias menjadi teman curhatnya ini juga, ya gimana caranya lah kalau kita tembak Edi dan Dana. RD pun izin mudik. Ya alasan dia sih mudik supaya dia bisa cari orang yang punya senpi. Supaya dia bisa cari orang yang punya senpi. Dan setelah dicari, ketemu, itu harga senpinya 50 juta. 50 juta, sedangkan uangnya si Aulia cuma ada 35 juta. Ya kurang, akhirnya nggak kebeli deh. Plan B nggak berhasil, beralih ke plan C. Aulia lagi-lagi minta RD. Kayaknya RD ini gue masih cari tahu dulu ya, si RD ini kena hukuman apa enggak. Dia tuh terlalu banyak ide, masukan-masukan gitu juga ya. Oke, lanjut lagi, si RD ketemu S dan A. S dan A ini adalah buruh tani yang tinggal di Lampung. Awalnya Aulia bilang ke S sama A, datang ke sini, gue mau bersihin gudang, lo bantuin dong. Nah, terus datanglah S dan A dari Lampung ke Jakarta, ke rumahnya si Aulia. Tapi ternyata rencananya ini berubah. Aulia bilang ke S dan A kalau dia mau menghabisi nyawa suami dan anaknya, dan dia akan memberikan uang sebesar 200 juta ke mereka. Tapi ternyata nih butut-bututnya cuma dikasih 10 juta untuk biaya mereka pulang kampung. Ya lagi beli senpi yang 50 juta aja nggak sanggup, ini mau bayar orang 200 juta. 23 Agustus 2019, Aulia pergi ke apotek untuk membeli obat tidur. 30 butir obat tidur yang dicampur ke minuman Edi dan Dana. Di mana 30 butir ini terbagi lagi menjadi 3 minuman. Yang 2 jus tomat, yang 1 jus tomatnya untuk Edi dan satunya untuk Dana, terus juga diberi ke miras. Dimana Edi dan Dana ini rutin ya minum jus tomat. Lalu setelah keduanya tidur, mereka pun melakukan aksi kejahatannya ini. Setelah ini mereka berniat untuk membakar korban, karena untuk menghilangkan jejak perbuatannya mereka ini, dan rencananya ini mau dilaksanakan pada tanggal keesokan harinya 24 Agustus. Jadi Aulia buat skenario seakan-akan rumahnya ini terbakar akibat obat nyamuk. Aulia taruh ada 3 obat nyamuk. Yang pertama ada di lantai 2, yang kedua ada di lantai 1 yaitu di kamarnya, dan yang ketiga obat nyamuk ditaruh di garasi. Di garasi ini diletakkan korban-korbannya yang sudah mereka ikat dengan sumbu kompor. Harapannya Aulia agar obat nyamuk ini habis terbakar 12 jam kemudian. Jadi di samping obat nyamuk diletakkan kain yang sudah disiram bensin. Namun S tidak tega, akhirnya dia ludahin itu obat nyamuk yang ada di garasi sama di kamarnya Edi. Tapi dia tidak matikan obat nyamuk yang ketiga yang ada di lantai 2. Jadi yang di lantai 2 itu sempat kebakaran. Dilihat sama tetangganya. Tetangganya telepon pemadam kebakaran. Yang akhirnya datang 4 mobil pemadam kebakaran, berhasil lah api dimatikan. Ya kalau emang niat jahat itu ya apes gitu ya nasibnya ya. Tapi karena kegagalan ini, akhirnya Aulia harus menyusun skenario lain. 25 Agustus ini terinspirasi dari sinetron yang ditonton Aulia. Dia tuh teringat jalan yang ada di daerah Sukabumi. Jalan itu sepi. Jadi dia bersama Kelvin ini dengan membawa 2 korban ke arah Sukabumi. Di perjalanan dia membeli 8 botol Pertalite yang dibeli di SPBU Fatmawati, dan rencananya mobil ini mau diparkir di pinggir jurang lalu dibakar dan diterjunkan ke jurang. Jadi seolah-olah mobil ini terbakar karena terjun dari jurang itu dengan 2 korban tadi, Edi dan Dana. Tapi ternyata si Kelvin yang waktu itu dia masih ada di balik kemudi, dia ini telat keluar hingga akhirnya dia terkena luka bakar 30%. Rencananya ini mereka mau langsung ke rumah sakit yang ada di Sukabumi, tetapi karena mereka berpikir kayaknya jangan deh, kita ke Jakarta aja langsung. Akhirnya mereka ke rumah sakit Pertamina deh yang di Jakarta untuk berobat di sana. Dan akhirnya cerita mereka pun ini berakhir di penjara. Aulia dan anaknya Kelvin itu dituntut hukuman mati, sedangkan asisten rumah tangganya yang ternyata namanya Karsini alias Tini, kok bisa jadi RD ya?
Dia dikenakan hukuman 10 tahun penjara. S dan A masing-masing 12 tahun penjara ya. Oh, sebenarnya gampang-gampang aja sih ketahuan kan. Bisa diteliti. Ya walaupun mereka berusaha membakar, tetap aja itu ada jejaknya. Tetap aja itu ada ketahuan. Apalagi juga dari mayat-mayat itu juga ditemukan kalau kedua korban itu sudah mati sebelum kejadian itu. Ya ibaratnya tetap kejahatan itu pasti akan terbongkar lambat laun. Untuk kamu yang telah nonton videoku ini, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.